Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 11, yang mana beberapa waktu yang lalu kita sudah ada tatap muka ya nak ya, yaitu kita membahas pelajaran PKN tentang ancaman atau mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan RI Indonesia, dan Bapak sudah menjelaskan waktu itu bagaimana letak Indonesia strategisnya, pengaruh Indonesia kepada dunia luar sehingga banyak orang negara-negara lain yang datang ke Indonesia. Sekarang kita masuk bagian B-nya. Yang punya buku buka di halaman 158 ya nak. Yang punya buku paket. Strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap IPOLEK Sosbud Hankam dalam membangun integrasi nasional. IPOLEK Sosbud Hankam ini adalah pendekan atau kepanjangan dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Strategi mengatasi ancaman dalam bidang ideologi dan politik ada 4 yang selalu kita kedepankan. Ya, apa itu dalam ideologi politik? Yaitu demokratisasi, yang kedua kebebasan, yang ketiga keterbukaan, dan keempat hak asasi manusia. Boleh anak Bapak baca bukunya nanti nak ya. Itu yang strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Kita harus bisa menjaga bahwasanya demokrasi kita itu benar-benar memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara dan tidak dilakukan pengaruhi oleh negara lain. Yang kedua, mengatasi ancaman dalam bidang ekonomi. Bagaimana kita mengatasi dalam bidang ekonomi? Yaitu kita harus bisa mengikuti bagaimana yang dikatakan perdagangan. Kalau dalam bidang perdagangan untuk menyangkut bidang ekonomi, kita harus bisa mengendalikan ekonomi kita dari pengaruh negara-negara maju. Lalu yang selanjutnya, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Ini ingat nak, letak Indonesia itu strategis sehingga gampang dipengaruhi oleh budaya-budaya asing, terutama budaya-budaya yang dari luar, yang kadang kita sebagai bangsa Indonesia ini suka meniru. Ditambah lagi memang letak wilayah kita ini nak, sehingga membuat kita gampang atau mudah meniru apa yang ada dari luar. Tapi kembali kepada diri kita, bagaimana kita melihat apakah yang kita tiru itu sesuai dengan tata ideologi negara kita. Kalau umpamanya budaya yang datang itu sesuai dengan budaya kita, nggak ada masalah. Ada yang nggak semua budaya yang datang dari luar itu negatif, nggak, banyak positifnya, asalkan kita bisa mengatasi atau melihat apa yang kita lihat untuk mendukung kemajuan bangsa kita ini. Yang keempat, mengatasi dalam bidang pertahanan keamanan. Ingat nak, terutama dalam bidang keamanan, wilayah Indonesia ini luas nak. Kalau nggak salah Bapak ada 18.000 pulau. Ini harus dijaga. Jadi apa yang diperlukan? Kekuatan militer kita, kepolisian kita. Tapi tidak hanya cukup itu saja. Kitalah sebagai bangsa Indonesia yang harus ikut menjaganya. Sehingga keadaan wilayah kita itu bisa kita jaga dengan baik. Tidak ada diambil oleh negara-negara lain, terutama dalam bidang kekayaan alamnya. Terutama laut kita, kadang-kadang banyak negara-negara lain masuk ke Indonesia untuk mengambil ikan kita. Ini juga harus kita jaga. Nah, ini yang perlu kita apakan. Jadi saya rasa ini aja dulu nak, singkat aja supaya anak Bapak bisa melihat nanti seperti saya katakan tadi, dari halaman 158 sampai ke halaman 162 ya nak ya, 64 ya, dari 60 ya sampai 164 ya nak ya. Itu yang kita baca nanti, yang anak Bapak baca supaya bisa kamu memahami dari yang saya jelaskan juga. Saya kiranya demikian dulu. Selamat melaksanakan ibadah puasa, dan juga saya melalui ini meminta maaf kepada anak Bapak mana tuh ada salah Bapak, karena kita mau lebaran. Dan salam buat orang tua kamu saya ucapkan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.